lagi bersama multimedia GKI Efata Motivasi. Hari ini saya akan membagi-bagikan firman Tuhan ke kita. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tenang dan kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Kami bersyukur kepada Tuhan hari ini. Engkau masih memberi kesempatan bagi kami untuk hidup. Dan ketika kami hidup, kami harus melakukan sesuatu yang terbaik. Untuk memulai seluruh aktivitas kami, kami minta tuntunan dan kasih melalui firman yang akan kami baca di kami. Kuasalah kami dengan Roh Kudus-Mu mampukan kami, supaya kami semua dapat mengenal dan memahami bagian itu. Dalam nama Yesus firman yang hidup kami. Amin. Firman Tuhan bagi kita di saat ini terambil dari kitab Kudus Perjanjian Lama. Kitab Yunus pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang 11 yang saya bacakan bagi kita demikian begini. Yesus belajar menginsyafi Bapa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Tapi hal itu sangat menyesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkan. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada itu. Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timur. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya agar ia terhibur daripada kekesalan hati. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, Allah atas penentuan Allah datanglah seekor ular yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebalah ia, lesu dan berharap supaya mati, katanya, lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi berfirman Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya aku marah sampai mati. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternyatanya yang banyak. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dari bagian firman Tuhan ini, Yunus pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya 11, ada 3 hal pokok penting yang harus kita pahami dari bagian. Yang pertama, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7, yang melukiskan tentang kemarahan Yunus. Yang kedua, ayat 4 sampai ayatnya yang ke-9, bagaimana cara dan tindakan Allah untuk menyadarkan Yunus. Dan ayat 10 sampai ayatnya yang ke-11, bagaimana Allah menunjukkan kasih setianya dengan mengasihi Niniwe. Mari kita lihat bagian demi bagian dari bacaan. Apa yang membuat Yunus marah? Apa yang membuat Yunus harus menolak perintah Allah ke Niniwe? Ternyata orang-orang di Niniwe melakukan sebuah tindakan dan perbuatan yang begitu luar biasa sakitnya, yang membuat Allah hendak menghukum
dan membinasakan diri. Tetapi Allah yang penuh kasih itu memberikan sebuah perintah kepada Yunus untuk menyadarkan dan membuat mereka harus bertobat. Namun karena kelakuan dan tindakan kota Niniwe yang begitu luar biasa, Yunus mengingkari sebuah perintah Tuhan itu dan lari meninggalkan Niniwe. Sebab bagi Yunus, Tuhan itu pengasih, penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih. Itulah sebabnya ia tidak pernah menghendaki untuk Niniwe itu bertobat, tapi Yunus menghendaki untuk kota Niniwe itu hancur. Itulah sebabnya dalam bacaan ini, ketika dia mengingkari panggilan dan tanggung jawab, ia lari dan ia berkata kepada Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada aku hidup. Yang kedua, ayat 4 sampai ayatnya yang ke-9. Bagaimana Yunus ada dan meninggalkan tanggung jawab itu. Tetapi Allah memiliki cara yang luar biasa untuk membuat Yunus itu menjadi tanggung jawab yang besar untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Bagaimana caranya Tuhan menyadarkan Yunus untuk melakukan tanggung jawab yang ia kerjakan. Itulah sebabnya dalam bagian ini Allah mendirikan atau menumbuhkan sepohon jarak supaya membuat ada kebahagiaan dan sukacita, sebuah kenyamanan yang akan dinikmati oleh Yunus dalam proses itu. Tetapi menarik, pohon jarak itu tumbuh dalam semalam, tetapi juga dihancurkan oleh Allah dalam semalam dengan Allah memberikan seekor ulat untuk menggerek sehingga pohon jarak itu mati atau layu dan membuat Yunus ada dalam sebuah proses kehidupan yang berbeda. Dari situasi itu Yunus berkata, lebih baik aku mati saja, karena ia ada dalam sebuah situasi yang emosional. Untuk menyadarkan Yunus, Allah berkata, layakkah engkau marah terhadap pohon yang tidak engkau berjerih payah, yang tumbuh hanya semalam dan mati pada semalam. Itulah cara Tuhan menyadarkan Yunus bahwa Allah itu penuh dengan kasih dan Allah itu luar biasa dalam segala tindakan dan tanggung jawab yang dia kerjakan. Bagian yang ketiga, ayat 10 sampai ayatnya yang ke-11, Allah menunjukkan cara kasih setianya kepada semua orang dengan ia mengasihi orang-orang Niniwe dengan sebuah pengharapan orang Niniwe itu harus bertobat dan melakukan apa yang menjadi tanggung jawab mereka sebagai orang-orang yang diselamatkan oleh Allah. Bapak Ibu, kita semua tentu mengalami berbagai macam pengalaman hidup yang harus kita lakukan di tengah-tengah hidup. Kadang-kadang kita harus ada pada situasi seperti Yunus, maunya yang enak dan tidak mau yang susah. Kita mau dipuji dan kita mau menikmati apa yang bisa kita nikmati, dan kita tidak pernah menghendaki untuk ada dalam sebuah kesusahan. Tetapi harus kita ingat, Tuhan dengan caranya bisa membuat kita sadar dan bisa menikmati sebuah kehidupan yang baik. Itulah sebabnya Tuhan mampu menunjukkan kasih setianya yang besar kepada kita. Tuhan mau untuk kita hidup tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan sukacita. Dan semua itu tergantung dan ada pada kita sendiri. Kita kadang-kadang seperti Yunus, lebih baik mati saja daripada hidup di tengah-tengah hidup. Tapi Tuhan itu penuh kasih. Ia bisa menunjukkan kasih setianya kepada kota Niniwe yang memiliki karakter kehidupan yang rusak, apalagi kepada kita. Semua di tengah-tengah hidup kita yang kita nikmati. Tuhan akan menunjukkan kasih setianya kepada kita tengah-tengah pergumulan. Tinggal persoalannya, bagaimana kita menikmati kasih setia Tuhan. Kita mengimani Tuhan yang penuh dengan kasih sayang dan belas kasihan yang luar biasa kepada kita. Sebab itu, mari kita lakukan sesuatu yang berharga di mata Tuhan, supaya kasih setia Tuhan itu tetap ada dan menjadi bagian. Kita semua ada dalam kehidupan kita yang penuh dengan dosa. Tapi
Tuhan menghendaki berbalik dan kembali kepada Allah. Itu yang menentukan masa depan kita dan kasih setia Tuhan yang besar di tengah-tengah hidup kita. Tuhan memberkati kita. Firman ini menjadi berkat bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman. Firman-Mu begitu indah bagi kami. Ajar kami Tuhan, supaya kami bisa memahami tentang hidup ini dan berbalik kepada-Mu. Ajar kami supaya kami belajar daripada Yunus yang memahami kasih setia Tuhan dengan tindakan dan perbuatan Allah yang luar biasa di tengah-tengah kita. Ajar kami supaya kami tahu bahwa Allah kami itu Allah yang penuh kasih dan setia di tengah-tengah hidup. Sehingga Tuhan masih memberi kesempatan bagi kami untuk hidup. Maka kami mengimani akan kasih setia Tuhan itu dan melaksanakan semuanya di tengah-tengah hidup. Berkati semua pendengar multimedia Ephata. Buatlah mereka dalam sukacita karena firman. Berkati kru multimedia Ephata Balado. Buatlah mereka tetap mempunyai kerinduan yang besar untuk melakukan kehendak Allah di tengah-tengah dunia melalui siaran multimedia Ephata Balado Lihat. Terima kasih Tuhan. Seluruh hidup kami bawa dan kami taruh di dalam tangan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan memberkati kita. Shalom.